Dajjal lahir dari seorang ayah dan ibu keturunan Yahusa, Yahudi, yang 31 tahun tidak dikaruniai anak. Ketika lahir, Dajjal menjadi anak yang paling menyengsarakan kedua orang tuanya, sebagaimana digambarkan oleh Rasulullah SAW. Ayah dan ibu Dajjal itu melewati pernikahannya selama 30 tahun tanpa melahirkan satu anak pun. Kemudian lahirlah dari mereka seorang anak laki-laki yang buta sebelah matanya. Ia menjadi orang yang paling berbahaya dan paling sedikit manfaatnya bagi kedua orang tuanya dan bagi umat manusia. Kedua matanya tertidur tetapi hatinya tetap terjaga. Keluarga Dajjal, ayah dan ibunya adalah penyembah berhala. Mereka menyembah berhala berbentuk sapi betina. Menurut Dr. Isa Daud dalam bukunya, Kemunculan Dajjal di Segitiga Bermuda, Dajjal lahir 100 tahun sebelum kelahiran Nabi Musa alaihissalam. Ada yang menyebutkan cikal bakal Dajjal lahir dari nama Musa Samiri, si pembuat berhala sapi emas. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana informasinya tentang Dajjal? Menarik bukan ya? Tapi tentu saja kita tidak akan berlarut-larut dengan hal itu ya. Yang pasti untuk urgensi saat ini, gue sebagai petugas kesehatan, setelah memberikan informasi tentang Dajjal, gue hari ini mau memberikan manfaat yang lebih baik juga. Jadi untuk orang-orang yang saat ini sering berobat seperti cuci darah, berobat darah tinggi, datang ke puskesmas atau ke tempat-tempat ini dengan kondisi yang berat, memikirkan penyakitnya. Oke, hilangkan pikiran itu, kurangi stres, tetap ikutin petunjuk dokter. Dan saya punya sugesti kepada kalian supaya memperingan kondisi. Jadi sugesti ini sangat mudah sekali ya. Kegunaan oksigen. Jadi ada beberapa literatur bahwasanya obat itu sebenarnya ada di sekitar kita, obat itu. Tentu saja hal ini akan kita berikan yaitu untuk penyakit tidak menular ya, bukan penyakit infeksi ya. Oke. Nah, jika kalian exercise lebih mudah untuk meningkatkan vitalitas daripada kita meluangkan waktu hanya memikirkan penyakit, kita harus mempunyai sebuah usaha selain dari pengobatan tadi. Untuk yang lagi cuci darah, lagi penyakit diabetes, darah tinggi segala macam, ikuti petunjuk dokter. Dan tambahan, jika kalian punya luang waktu, maksimalkan oksigen yang ada di sekitar kalian dengan ilmu pernapasan. Salah satunya seperti ini. Tahan semampu kalian, kemudian hembuskan. Ini pelatihan secara konvensional, tetapi tentu kita tidak mungkin ya di depan publik atau apa kita langsung seperti ini, tidak ya. Tapi kita bisa melakukan sendiri langsung dengan napas dalam. Ketika kita lagi di tempat publik, cari tempat ruang yang agak longgar, atau kalau di rumah, latihan di rumah, silakan duduk bersila, kemudian tarik nafas, tahan semampu kalian. Nah, penahanan ini lambat laun akan meningkat. Pertama mungkin 2 detik, sampai 3 detik, 5 detik semampu kalian. Kemudian hembuskan. Tahan sebentar, hembuskan. Mungkin jika kalian sesudah sholat, heningkan cipta pikiran, memohon ampun kepada Yang Kuasa. Kemudian latihan pernapasan untuk kesembuhan diri, meningkatkan kesehatan. Nah, inilah yang mau saya berikan kepada kalian ya. Jadi informasi tentang Dajjal tadi cukup menarik, dan ini akan menarik kalian yang berpenyakit tertentu dan tetap semangat, oke? Karena ini bisa divisualkan dan bisa dirunut di dunia kesehatan ya. Jadi ketika kalian menarik energi, atau mudahnya kita bahasakan adalah oksigen ke dalam tubuh kalian, maka paru-paru kalian yang tadinya tidak aktif, paru-paru ini terdiri dari 2 lobus besar dan terdiri dari alveoli yang jumlahnya jutaan. Alveoli ini adalah tempat pertukaran antara oksigen dan zat yang bagus lewat pernapasan dengan zat yang jelek dari pernapasan juga yang bisa dikeluarkan lewat udara atau CO2 lah mudahnya, pertukaran O2 dengan CO2 ya, karbon dioksida. Nah, oksigen ini fungsinya banyak sekali ya. Salah satu fungsi oksigen yaitu dia bisa memberi makan jantung ya. Kemudian darah kita ini yang mengalir ini membutuhkan oksigen untuk transportasi. Dan ada satu lagi,
Oksigen juga dibutuhkan untuk pembakaran sel tubuh supaya kalian aktif tanpa mengeluarkan tenaga banyak. Artinya kalau kita boleh ngomong, ini adalah tenaga dalam. Tanpa mengeluarkan tenaga banyak kalian membakar lemak, yaitu begini mudahnya. Ketika kalian menarik napas, maka napas akan kalian tahan berada di alveoli atau gelembung-gelembung paru yang kecil, jumlahnya jutaan. Di situ ditahan supaya bertukar dulu dengan CO2. Setelah kalian hembuskan, maka hembusan napas itu akan membawa CO2, dan oksigen yang masuk ke dalam tubuh ini ternyata akan diikat atau bekerja sama dengan ATP atau adenosine trifosfat, dan kemudian diikat juga dengan glikogen atau cadangan gula yang ada di ulu hati di sini. Di sini ya, kalau ilmu ininya ya, kalau ilmu medisnya dari organ hati akan disatukan dan akan dialirkan ke tubuh menjadi panas dan energi lah intinya, sehingga sel-sel yang loyo akan hidup lagi. Nah, itulah mudahnya. Jadi kalian akan mendapatkan peningkatan kesehatan, tidak serta-merta terus-menerus mikirin penyakitnya seperti ini. Kalau untuk urusan penyakit medis atau untuk urusan terapi kalian dengan medis, jalankan aja sesuai prosedur. Gak usah dipikirin, kok tensi nggak turun-turun, kok gula nggak turun-turun. Yang penting kalian minum obatnya. Tambahan ilmu pernapasan ini mampu membuat kalian memaksimalkan penggunaan obat tadi. Kenapa? Penyakit itu datangnya lambat laun datang, tapi kita pengennya buru-buru selesai. Oke, terima kasih. Oke, masih lanjut dengan informasi kita tadi ya. Jadi intinya nggak usah dipikirin mateng-mateng ya. Intinya kita memaksimalkan tenaga dalam kita untuk penyembuhan diri kita, minimal peningkatan kesehatan. Jadi cara exercise-nya yaitu tarik napas dalam, kemudian tahan semampu kalian dulu, lepaskan, begitu. Kalau belum mampu banyak, 3 kali 4 kali setelah sholat, atau ketika kalian duduk. Ketika duduk di tempat pasien menunggu, kalian juga bisa tahan, lepaskan. Tentu di area yang jangan punya potensi yang kira-kira ada penyakit menular ya. Tentu di area yang ruangan segar. Jadi ketika kalian tidak melakukan gerakan itu, kalian memvisualkan, contoh nih, membayangkan bahwa kalian melakukan gerakan itu dengan tarik napas tadi gini. Nah, gitu. Hembuskan dari mulut ya. Jadi ini visualnya ketika bukan seperti menghayal, kalian pasti bisa nanti seolah-olah menghayalkan sedang menarik juga, tangannya gerak loh maksudnya. Gitu. Padahal kalian hanya gitu. Untuk selanjutnya ya, pemaksimal tenaga dalam ini sebuah proses yang memasukkan oksigen supaya oksigen berfungsi ya. Kalau untuk latihan tenaga dalam ini sendiri sebenarnya ketika kalian menahan tadi ya, ditahan berapa menit tadi, penghayalan kalian ini seolah-olah yang kalian sedot tadi, energi yang terkumpul di dada kalian itu ke bawah menuju ke pusat, bawah titik pusat. Di bawah titik pusat ini ada sebuah titik dalam hayalan kalian, sebuah titik yang berputar ke arah jarum jam. Nah, kemudian berputar tadi terus mengalir ke seluruh tubuh, itu aja. Jadi setelah kalian tahan, kalian imajinasikan bahwa apa yang kalian sedot tadi, energi tadi, ke bawah. Jadi itulah untuk visualnya secara nyatanya di dunia medis kita menarik oksigen supaya oksigen berfungsi tubuh. Tapi untuk secara paranormalnya atau non medisnya, secara imajiner itu kita seolah-olah tenaga yang sudah terkumpul tadi kita arahkan ke titik di bawah pusat tadi untuk bekerja. Oke. Jadi sebenarnya bukan hal gaib hal itu, ada bisa divisualkan. Contohnya ini, di sini ada sebuah titik yang kalau kita pencet, ini manfaatnya untuk lambung, ya. Dan ini titik ini bukan pembuluh darah atau saraf, dan kalian tidak akan mampu melihat titik itu karena ini adalah imajiner hasil karya cipta manusia. Ketika dia melakukan perobatan, melakukan pemencetan di sini, ada organ lain yang dapat sembuh seperti lambung. Padahal di titik tubuh kita ini banyak. Dan kalau menurut ilmu pengobatan Cina, titik energi atau titik Qi
kalau Jepang Ki, kalau kita tenaga dalam itu berputar terus di tubuh kita, berputar tiada henti energi kita. Nah, ketika dia berhenti di satu titik, nah itulah organ yang terhambat masalahnya. Contoh dia lambung, dia berhenti di sini energinya, harusnya mengalir terus. Tujuan dari akupresur atau akupuntur tadi untuk melepaskan energi yang memblunder tadi. Nah, kita di lain pihak kita melakukan pernapasan, ini juga sama, bisa melepaskan energi yang blunder tadi sehingga tubuh kita sehat lambat laun ya. Kalau untuk penyakit-penyakit infeksi sebenarnya secara tidak langsung kita juga menguatkan imunitas, sehingga ketika ada infeksi masuk kita akan mampu melawannya, tubuh kita sendiri. Karena tadi ATP adenosin trifosfat itu mampu menjadi tameng buat tubuh kita karena dia pengalir energi yang hebat. Di sini juga ada sebuah kelenjar yang kalau kita ketuk itu manfaatnya untuk imunitas kita. Nah, ketika kita energi tadi sudah muter di seluruh tubuh mengalir terus, insya Allah kesehatan akan terjadi. Oke, tetap semangat dan jangan pernah menjadi stres gara-gara sebuah penyakit. Lakukan saja ini, makan makanan yang perbanyak buah dan sayuran, makan makanan yang sehat, mudah-mudahan tetap selalu sehat di usia senja. Ini saya urgensi kemukakan kepada teman-teman ini karena saya sendiri juga adalah praktisi. Alhamdulillah kita dapat peningkatan kesehatan ya, minimal energi atau oksigen dengan ATP tadi yang bekerja akan mengalir seluruh tubuh, mengalirkan kotoran-kotoran yang ada di tubuh untuk dikeluarkan melalui napas, melalui urin, melalui feses dan melalui keringat. Oke, jadi mudahnya seperti itu, mudah-mudahan bisa dipahami kepada teman-teman yang bukan orang kesehatan atau ini sekarang lebih mudah. Yang pasti tetap semangat di channel saya, mudah-mudahan ini bermanfaat buat kalian. Lakukan saja. Kebanyakan memang saat ini tenaga dalam itu orang sangat terpesona ketika bisa mengeluarkan energi itu mementalkan sesuatu, padahal jika kita balikan untuk tubuh sendiri, dia bisa menyehatkan tubuhnya. Thank you very much for watching. Bye bye.